Keesokan harinya, Iguchi berada di tempat Abe ditemani Keiji dan Sogu. Sogu lalu memberikan sebuah informasi kalau geng Bakurakan mulai menyerang bawahan Kirihito dan sudah bertindak kekerasan di luar batas kewajaran. Geng Bakurakan dijalankan oleh tiga bersaudara. Kenjo si bungsu sedang bertarung dengan kunci yang dirantai. Dia sangat benar-benar berbahaya. Lalu Koji, adik kedua kekuatannya sudah tidak diragukan lagi. Dan kakak pertama Kazumasa hanya menganggap geng itu sebagai mainannya karena tujuannya lebih besar dari itu. Mereka membuat sebuah geng hanya sebagai alat untuk menghindarkan narkoba, pencucian uang, dan membuat rekaman video dewasa. Mereka mencoba mengendalikan dunia bawah tanah sekitar sini. Terlebih lagi, rumor mengatakan bahwa di masa lalu Kazumasa telah membunuh preman tingkat rendah yang berselisih narkoba dengan Bakurakan. Para anggota geng Kirihito akhirnya berkumpul di arena bowling untuk membicarakan masalah serius tersebut, apalagi yang mereka dengar kini jumlah dari anggota geng Bakurakan telah meningkat secara drastis. Sedangkan anggota geng Kirihito mengalami penurunan setelah penyerangan yang tiba-tiba dilakukan geng Bakurakan. Jika Kirihito menyerang mereka tanpa adanya persiapan, maka itu akan membuat mereka semakin banyak kehilangan anggotanya. Di sisi lain, Iguchi menemui Chihiro yang nampak sedang berdoa di lokasi kakaknya mati. Iguchi telah mendengar cerita tentang kematian kakaknya dan dia turut berduka atas kepergiannya. Chihiro lalu bercerita kalau hari ini adalah hari ulang tahun kakaknya. Ketika kakaknya masih hidup, dia tidak pernah memberikan bunga di hari ulang tahunnya. Namun, setelah kakaknya meninggal, mengapa dia malah sering memberikan bunga untuknya? Dia berharap kalau tidak akan ada lagi kekerasan di kotanya dan tidak ingin melihat orang mati konyol lagi. Karena akan ada orang yang bersedih. Meskipun berandalan sepertimu rela mati, itu lebih menyakitkan daripada hanya ditinggalkan. Tak berselang lama, geng Bakurakan lalu datang ke tempat itu untuk menemui para petinggi geng Kirihito. Chihiro yang mengetahui kedatangan geng Bakurakan ke sana mencoba untuk menghentikan pertikaian di antara mereka. Namun, dia malah mendapat tamparan dari Kazumasa yang tentunya membuat Iguchi sangat marah, tetapi dia dihentikan oleh Kenjo menggunakan senjatanya dan membuat Iguchi berdarah. Meskipun mendapat serangan seperti itu, Iguchi tidak mau melawan balik mereka di tempat itu. Karena dia teringat dengan perkataan Chihiro yang tidak ingin melihat lagi seseorang berkelahi di tempat itu. Kemudian, Tanjawa bertanya tujuan geng Bakurakan datang ke tempatnya. Apakah dia ingin menyingkirkan mereka dan ingin menjadi 4 geng terbesar di kota itu. Lalu Kazumasa mengatakan kalau dia tidak tertarik dengan hal-hal yang tidak memberikannya keuntungan 1 yen pun. Semua ini hanya untuk bisnisnya dan dia ingin melakukan bisnis transaksi narkoba di tempat ini. Namun karena adanya keberadaan geng Kirihito di sini, mereka tidak bisa leluasa berkuasa di tempat ini. Tanjawa yang mengetahui rencana mereka sesungguhnya pun tidak akan membiarkan mereka merusak tempat ini dan akan menghancurkan mereka semua bila sudah tiba waktunya. Keesokan harinya, Paman Kim mengajari Iguchi bagaimana caranya membuat makanan enak di restoran itu. Paman Kim juga bercerita ketika dulu memulai bisnis ini. Pada awalnya, dia hanya ingin makan yakiniku secara gratis. Namun, dia segera menyadari daging yang sama rasanya berbeda tergantung cara pemotongannya. Dan dia melihat bagaimana para pelanggan menikmati masakannya. Jadi, dia memutuskan untuk melindungi istrinya dengan yakiniku. Paman Kim berpesan, meskipun Iguchi bodoh, tetapi dirinya bukanlah sampah. Jadi berusahalah melindungi apa yang penting bagimu. Lalu, Bibi Kim datang mengatakan pada Iguchi kalau temannya berada di sini dan ternyata itu adalah Tanjawa. Sama halnya dengan Abe, Bibi Kim sangat senang kalau Iguchi mempunyai banyak teman di kota ini, yang kemudian memberikan beberapa daging gratis untuk Tanjawa. Namun, ketika Tanjawa dan Iguchi sedang mengobrol, beberapa pelanggan berteriak meminta bil pembayaran, tetapi sikap dari pelanggan itu agak menjengkelkan. Bahkan, dia meremehkan Iguchi karena menganggap sekerumpulan berandal hanyalah sampah yang tidak belajar. Bahkan, di masyarakat pun mereka berada di tempat posisi terbawah karena tidak berpendidikan. Tetapi, untung saja Baby Kim berhasil menengahi ketegangan di antara mereka, sehingga Iguchi bisa meredakan emosinya, tetapi tidak dengan Tanjawa. Setelah menghabisi mereka bertiga, Tanjawa pun menemui Iguchi untuk kemudian mengajaknya untuk berjalan-jalan di pinggir pantai menggunakan motornya.
Di sana, Tanjawa mencoba mengajak Iguchi untuk bergabung dengan Kirihito karena dia khawatir Iguchi akan menjadi target dari Bakurakan karena sikapnya yang keras saat di arena bowling terhadap mereka. Namun, Iguchi tidak bisa memberikan jawaban Tanjawa karena baginya masalahnya dengan Bakurakan adalah masalah pribadi. Jadi dia akan menyelesaikan ini sendiri, tapi dia berterima kasih karena Tanjawa sudah begitu peduli dengannya. Sementara di tempat geng Bakurakan, Kajumasa telah mempunyai rencana untuk menyerang geng Gilhito dengan kekuatan penuh. Mereka telah menargetkan lokasi terpisah dari masing-masing petinggi Gilhito dan semua telah terencana dengan baik sesuai apa yang telah mereka rencanakan. Namun, adik perempuan Rio yang kebetulan berada di sana merasa sangat khawatir dengan keadaan kakaknya setelah mengetahui rencana tersebut. Dia berencana kabur dari tempat itu untuk mengabari kakaknya tentang sebuah rencana besar yang akan dilakukan oleh geng Bakurakan. Namun, tetapi tampaknya Hajumasa mempunyai rencana lain dengan menawari Megumi narkoba yang sudah dipersiapkan. Sementara terlihat petinggi dari geng Kirihito sedang berkumpul dan makan-makan di tempat restoran Paman Kim. Mereka terlihat senang di sana selain tempat itu dekat dengan arena bowling, makanan di tempat itu sangatlah enak. Apalagi Bibi Kim begitu sangat baik karena telah memberikan makanan gratis untuk mereka. Saat Rio masuk ke dalam restoran itu, Kenshi sangat curiga dengan raut wajah Rio yang nampak seperti menyembunyikan sesuatu setelah mendapat telepon dari adiknya. Setelah mereka semua selesai makan di restoran Paman Kim, Abe mengajak Iguchi untuk berbicara empat mata dengannya. Dia juga meminta Sogu untuk membawa motornya ke pom bensin dan akan menyusulnya setelah dia berbicara dengan Iguchi. Abe meminta Iguchi untuk tidak terlibat lagi dengan geng Bakurakan karena dia tidak ingin melihat Iguchi kembali lagi ke penjara remaja. Abe melihat ketulusan hati dari Bibi Kim kepada Iguchi, jadi Abe tidak ingin membuat Bibi Kim bersedih karena itu. Namun Iguchi menolaknya karena harga dirinya telah dijatuhkan oleh pria bertopeng Kenjo, jadi dia harus menghancurkannya terlebih dahulu. Bahkan saking marahnya Iguchi melemparkan serangan kepada Abe sampai dia terjatuh. Chihiro yang melihat kejadian itu bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Karena mereka hanya terdiam yang kemudian pergi meninggalkan Chihiro. Chihiro pun akhirnya bertanya kepada Iguchi tentang apa yang telah terjadi di antara mereka ketika Iguchi mengantarnya menuju ke stasiun. Iguchi mengatakan kalau Abe telah meninjunya sekali, jadi dia membalasnya sekali saja dan itu bukanlah perkelahian. Iguchi bisa saja mendapat masalah kalau dia melakukan perkelahian lagi dan bisa saja tertangkap dan masuk penjara remaja lagi. Chihiro agak terkejut karena dia baru mengetahui kalau Iguchi baru saja keluar dari penjara, namun yang dia tahu Abe sangat peduli dengan Iguchi, meskipun dia terlihat seperti itu. Tapi percayalah, dia sungguh peduli dengannya. Abe pun merasa sangat kesakitan di bahunya setelah mendapat serangan dari Iguchi, namun Abe tidak bisa marah terhadapnya meskipun dia terlihat bodoh, pemarah, dan sombong, tapi Iguchi berusaha keras untuk memutuskan hubungan dengan dunia Kirihito dan mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri. Lalu, tiba-tiba gerombolan geng Bakurakan yang dipimpin Kenjo datang mengepung mereka berdua, begitu pula dengan geng Bakurakan lainnya yang mengepung markas rahasia dari geng Kirihito yang dipimpin oleh Harikawa dari geng Neighborhood. Bahkan, restoran yakiniku milik Paman Kim juga menjadi sasaran dari geng Bakurakan yang dipimpin oleh Koji. Sementara Kajumasa menyerang tempat arena bowling tempat Kenshin berada. Setelah penyerangan tiba-tiba itu, Iguchi mendapat telepon dari Chihiro kalau beberapa anggota geng Kirito mengalami luka serius dan kini sedang dirawat di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Iguchi mendapat kabar kalau Sogu mendapat 2 jahitan di bagian kepalanya dan lengannya patah. Abe juga mengalami 2 patah tulang rusuk, 1 patah kaki dan 8 luka bagian tubuhnya. Saat ini, dia tidak sadarkan diri dan dalam keadaan kritis. Suya mengatakan kalau Abe tidak mungkin bisa dikalahkan dengan mudah meskipun ada 16 orang yang mengepungnya.
Namun, dia mendengar kalau bahu Abe sedang sakit sebelum geng Bakurakan datang dan bertanya kepada Iguchi dengan apa yang telah dia lakukan setelah mereka semua pergi dari restoran itu. Tak berselang lama, Ishido beserta bawahannya berada di rumah sakit untuk meminta keterangan tentang pertarungan antara geng Bakurakan dan geng Kirihito. Namun sebelum mereka pergi, Tanjawa mengatakan kalau Iguchi bukan bagian dari Kirihito. Dia hanya orang luar yang tak sengaja mengenal mereka. Chihiro dan Keiji memutuskan untuk pulang meninggalkan Iguchi sendirian menemani Abe di rumah sakit. Namun, tiba-tiba sebuah mobil mendekati mereka dan ternyata itu geng Bakurakan yang mencoba untuk menculik Chihiro. Mereka lalu menyerang Keiji dan berpesan kalau geng Kirihito ingin menyelamatkannya, datanglah ke bangunan kosong pabrik Hayama. Keesokan harinya, para petinggi dari geng Kirihito akhirnya dibebaskan oleh pihak kepolisian. Kenshi lalu bertanya kepada Ryo dengan siapa dia berbicara lewat telepon saat di luar restoran Yakiniku. Ryo lalu berterus terang dan meminta maaf kepada mereka kalau dialah yang membocorkan semua informasi kepada geng Bakurakan. Dia terpaksa melakukan hal itu karena Kajumasa memaksa adiknya untuk memakai narkoboy dan mereka telah merekam semua itu. Tanjawa yang mendengar itu sangat marah dan memintanya untuk tidak datang lagi menemui mereka. Suya lalu mendapat telepon dari Keiji dan mengatakan bahwa Chiro telah diculik oleh geng Bakurakan. Mendengar itu, Tanjawa memutuskan untuk pergi ke sana sendirian karena tidak ingin melihat teman-temannya terluka lagi dan meminta kawanannya untuk tidak khawatir. Meskipun Tanjawa pergi sendiri, dia tidak akan kalah semudah itu, namun kawanannya tidak akan membiarkan dia untuk pergi sendiri karena bagi mereka, geng Kirihito lebih dari sekedar pertemanan. Ternyata mereka semua sengaja dibebaskan oleh Ishido karena tujuan juga meringkus geng Bakurakan yang selama ini sulit mereka tangkap. Ishido sengaja membiarkan mereka bentrok agar pihak kepolisian bisa meringkus kedua geng tersebut sekaligus. Di sisi lain, ketika Iguchi sedang membersihkan sisa-sisa kerusakan di restoran itu, Keiji menemuinya dan mengatakan kalau Chihiro diculik oleh geng Bakurakan dan meminta geng Kirihito untuk datang ke bangunan kosong pabrik Hayama. Iguchi pun lalu bertemu dengan yang lainnya juga menuju ke bangunan kosong tersebut untuk menolong Chihiro. Mereka berenam pun telah sampai di tempat itu dan bersiap menghadapi geng Bakurakan yang terkenal brutal di kota ini. Ryo yang menyesal telah mengkhianati Kirihito telah sampai di sana untuk membantu mereka menyelamatkan Chihiro. Dia beserta yang lainnya akan mencoba melawan yang di luar agar Kenshi, Tanjawa, dan Iguchi bisa masuk ke dalam sana untuk membereskan para pimpinan geng Bakurakan. Kenshi akan melawan Koji beserta anak buahnya di lorong itu dan meminta Iguchi juga Tanjawa untuk menyelamatkan Chihiro. Mereka berdua pun telah sampai di ruangan Chihiro disekap. Namun karena Kajumasa tidak berada di sana, Tanjawa meminta Iguchi untuk menyelesaikan di ruangan itu. Sementara dirinya menuju ke atap gedung dan akan menghabisi Kajumasa. Sesampainya di atas, yang tadinya selalu bersikap melehoi, Tanjawa akhirnya menunjukkan skill ketua geng yang lincah dan mematikan. Setelah melumpuhkan Kenjo, Tanjawa yang telah berada di sana berusaha untuk melepaskan ikatan Chihiro, namun tiba-tiba Kajumasa yang ternyata masih sadarkan diri mencoba untuk menghentikan mereka dengan pistol yang dia miliki. Tetapi dari belakang, Kenjo yang masih kuat berdiri mencoba untuk menghentikan Kajumasa karena dia menganggap kalau mereka telah kalah dan tak perlu berbuat yang lebih jauh lagi. Suara sirine
Polisi pun terdengar dan Kenjo meminta mereka untuk segera pergi dari tempat itu melalui tangga darurat belakang gedung ini. Bakurakan telah berakhir dan dia akan bertanggung jawab menyelesaikan semua ini terhadap para polisi. Kenjo lalu menemui Isidu, mengatakan kalau ini hanyalah masalah internal dalam geng Bakurakan dan tidak ada geng dari luar yang terlibat dengan permasalahan internal mereka. Dan sebelum film berakhir, terlihat Abe sudah tersadar dari komanya dan mereka semua merayakan kemenangan ini penuh kebanggaan.